Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di menjelang akhir pengajian kita. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Boleh satu pertanyaan lagi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna Ningsi. Di sini saya mau bertanya, kita kan nih manusia sudah diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala berupa rumah mewah, kita mempunyai kendaraan. Tapi kadang di diri sendiri kita ini sering timbul rasa kurang aja Pak Ustadz. Kurang cukup, kurang aja. Jadi bagaimana solusi dari Pak Ustadz untuk menghindari sifat tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang bertanya Ibu Ratna tentang apa tadi? Mengeluh, merasa kurang aja. Hartanya banyak Bu ya, rumah mewah tadi, tapi nggak merasa cukup gitu, kurang terus. Kurang aja, bagaimana menghindari? Ya, jadi gini Bu, konsep rezeki ini pertama kita ketahui dari sebuah hadis Rasulullah SAW dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, arba'un nafaqat, ada 4 nafkah, ada 4 rezeki, la yuhasabu bihal abdu, seorang hamba nggak akan dihisap dari nafkah ini. 4 perkara, 4 nafkah yang harus kita perhatikan. Kita nanti Bu, suami kita, istri kita sebagai istri, anak-anak kita, itu nggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan 4 perkara. Apa yang pertama? Nafaqatuhu ala abwaihi. Ini untuk makan ya, untuk beli lauk, untuk beli beras. Semakin banyak, semakin bagus. Kalau sedikit dikasih orang tua kita, harta kita banyak, berarti yang dihisap yang banyak yang dengan kita. Yang kedua, nafaqatuhu ala iftorihi. Kalau ibu puasa, masak sahur, jangan pelit-pelit ibu. Karena ibu yang beli duit 500.000, 300.000 untuk beli lauk, untuk makan orang sahur itu nggak dihisap. Yang ketiga, nafaqatuhu ala sahurihi. Terbalik tadi. Yang iftar itu ibu gunakan uang ibu, harta ibu untuk buka puasa, untuk diri kita, keluarga kita, ngasih orang lain, itu nggak dihisap ibu. Nafaqatuhu ala sahuri, ibu juga memberi makan untuk keluarga sahurnya, juga nggak dihisap rezeki uang kita itu. Yang terakhir adalah nafaqatu ala iyalihi, keluarga kita ibu. Kalau ibu nyekolahkan anak 10 juta ibu habiskan duit untuk nyekolahkan anak, itu nggak dihisap nanti, nggak ditanya oleh Allah. Dihisap tuh ditanya Bu, kau gunakan apa 10 juta ini? Kita jawab, aku gunakan untuk nyekolahkan anak saya di pesantren. Oh, nggak usah ditanya ini. Kau gunakan apa duit 100 juta? Aku gunakan untuk membiayai nafkah keluargaku selama sekian tahun. Kau gunakan apa ini 1 miliar? Aku gunakan untuk membeli rumah supaya keluargaku tidak kena hujan panas, aman dari gangguan. Adapun kalau kita diberikan nikmat yang besar, lalu kita nggak merasa cukup, itu sebuah kesalahan. Kesalahannya di mana? Tolabnal ghina fil mali, kita mencari kecukupan dari harta. Kita pokoknya harus bangun rumah. Kalau tetangga kita 1 tingkat, kita 2 tingkat. Kalau tetangga kita 2 tingkat, kita 3 tingkat. Kita nggak mau kalah. Kita korbankan waktu istirahat, waktu ibadah, keluarga, pokoknya cari duit untuk nggak pernah merasa cukup. Kita merasa bahwa kecukupan itu dihitung dari harta kita, dari duit kita. Salah. Padahal yang benar adalah bahwa fil qanaah. Jadi ibu, obatnya tadi, orang yang nggak merasa cukup tadi adalah berlatihlah jadi orang qanaah, orang yang merasa cukup. Dapat rumah, alhamdulillah.
Yang penting ada rumah. Dapat rezeki. Kayaknya ini nggak ada AC, pasang AC. Alhamdulillah lagi, Bu. Ternyata dapur kita belum bagus, dapat rezeki kita bagus sih. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Menerima dengan redha apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan qanaah itu buang-buang harta, tidak. Qanaah itu apa yang Allah kasih untuk kita dengan cara yang halal, kita bersyukur. Kita terima dengan lapang dada. Alhamdulillah tahun ini bisa bangun dapur. Tapi ibadah kita nggak pernah tinggal. Ketimbang kita fokus mau bangun dapur, nggak sholat lagi, jam 8 baru balik. Maghrib tidak, isya tidak. Kenapa? Masih kerja jualan. Karena pengen bangun dapur. Jadi, tanamkan sifat qanaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari di dalam Islam ini agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunanya ibu sering datang ke majelis taklim supaya ibu dapat wawasan, dapat pengetahuan, dapat ilmu. Dan ilmu itu pelan-pelan diamalkan sehingga kita menjadi orang yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penutup ini agar pengajian kita pada kesempatan ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah ikut pengajian kita semakin baik. Kemudian kita juga diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keistiqomahan untuk menjadi orang yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa ala hadhihin niyya wa likulli niyatin salihah tsumma ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati tsumma ila jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya wasyuhada wassolihin wal ulama al amilin wa khususan jamaah Majelis Taklim As-Sahal, Masjid As-Sahal dan pemirsa Pikom TV di mana saja berada. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya sami'ud du'a, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ithim. Ya Allah ya sami'ud du'a, la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala aiban illa satarta wala maridan illa syaqaita wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ikfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya sami'ud du'a, ij'alna minat tawabin, ij'alna minal mutatahhirin, ij'alna min ibadikas salihin, ij'alna minan najihin fid dunya wal akhirah, ij'alna min ahlil Qur'an lailan wa nahara, ij'alna min ahlil ilmi wa alil khair ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di masa yang akan datang. Saya tutup dengan 2 bait pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah diundang lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, tidak usah lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.